Pegang pundaknya seperti ini teman-teman. Ya, pegang pundaknya seperti ini. Oke? Pegang pundaknya seperti ini. Dah? Yuk, stop dulu komentarnya. Stop dulu komentarnya. Pegang pundaknya seperti ini. Pegang pundaknya seperti ini. Kemudian, badan tegak lurus. Badan tegak lurus. Langsung hangat nggak pinggangnya? Begitu badan tegak lurus, langsung hangat nggak pinggangnya? Kemudian, pejamkan matanya. Pejamkan matanya. Tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekali lagi, tarik nafas perlahan dari hidung. Hembuskan lewat mulut, dalam hati ucapkan Allah. Sekarang, ikuti doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu, sempurnakanlah seluruh jiwa yang mengharap doa kepada hamba. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekarang tarik nafas 1 kali, tarik yang panjang. Tahan nafasnya, baca Al-Fatihah dalam hati, tahan nafas, mulut tetap diam. Selesai Al-Fatihah, hembuskan nafasnya, lalu buka matanya. Ya, sekarang dalam hati ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pencet pundaknya, tarik. Ya, pencet pundaknya, tarik. Pencet pundaknya, tarik. Begitupun pundak satunya lagi, pencet, tarik. Oke, pencet, tarik. Pencet lagi, tarik. Sekarang tengkuk leher. Pencet, tarik. Seperti ini ya. Kemudian lipat daun telinganya. Lipat daun telinganya. Udah. Jangan kaget kalau sakit dan gatel. Cubit-cubit punggung tangannya. Cubit tuh gini, ditekan ya, agak sedikit diputar. Oh, praktekin. Lalu pergelangan tangannya, pergelangannya. Ya, sampai ke lengan. Sampai ke atas. Dah, sekarang punggung tangannya. Punggung tangannya. Yuk. Yang baru bergabung langsung ikuti saja pergelangannya sampai ke lengan. Sampai ke lengan, naik ke atas. Dah? Sekarang, ya, punggung kaki dan pergelangan kaki. Maaf ya, saya angkat kaki saya. Teman-teman praktiknya nggak usah diangkat kakinya. Yuk, cubit pergelangan kakinya. Pencet, tarik. Terus. Ya, kemudian bagian luar, bagian dalam, lalu punggung kaki kita. Ya, dah. Sekarang kaki satunya. Kaki satunya cubit bagian depan, kemudian bagian dalam, bagian samping, kemudian punggung kakinya. Udah? Sok, dalam hitungan 1, 2, 3. Nggak pakai lama. Langsung sendawa, keluar keringat hangat, badan langsung segar, badan langsung enteng, ngantuk langsung hilang, angin langsung minggat. Sok. Ya? Sok, udah belum? Udah diperhatikan? Merinding? Bagus. Bagi teman-teman yang justru malah merasa merinding, mual, mendadak pengen BAB, kepalanya langsung pusing, bagi yang merasa itu, yuk, di dalam kitab Tibun Nabawi, kemudian di sini disebutkan, muntah sebagai obat, batukin. Yang merasa mual, merinding, mendadak pengen BAB, kepala langsung pusing, batukin. Sengajakan batuk, nanti langsung muntah. Dan muntahnya itu langsung segar sekali badannya. Sok. Sok. Udah diperhatiin? Seger nggak badannya? Langsung hangat? Langsung nikmat nggak badannya?
So, langsung enteng sekali badannya. Langsung enteng sekali badannya. Udah dipraktekin? Ingat ya, itu tadi 1 jari sudah kita praktekkan. 10 jari sudah kita praktekkan. Ada 1 terapi lagi. Di mana terapi ini bisa untuk ikhtiar berbagai macam penyakit. Berbagai macam sembuh. Ya, terapi ini disebutnya terapi tangan atau terapi mandi. Di mana terapi ini bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan goib. Dan ada 1 terapi lagi, di mana terapi ini bisa menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Teman-teman dengan terapi 1 jari sudah merasakan manfaatnya? Tadi sudah mempraktekkan terapi 1 jari, sudah merasakan manfaatnya untuk tubuh. Kemudian barusan kita praktek terapi 10 jari, sudah merasakan? Sudah? Sudah, yang baru bergabung belum? Ya, sudah merasakan 10 jari ini tadi, langsung enteng ke badan, langsung segar, langsung sendawa, udah? Yuk, sekarang kita praktekkan 10 jari kita dengan telapak tangan kita. Ini memiliki manfaat yang lebih dahsyat lagi, memiliki manfaat yang lebih luar biasa lagi. Bahkan terapi ini disebutkan dalam kitab Thorikus Shifa. Yang pertama, bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor dan segala yang buruk. Segala yang kotor dan segala yang buruk itu apa? Kotoran itu ada 2, kotoran syariat dan kotoran hakikat. Kotoran syariat itu kotoran yang kelihatan oleh mata. Ada daki. Silakan. Ya, silakan bagi teman-teman yang baru bergabung yang merasa room ini bermanfaat, jangan lupa di-follow akunnya biar tidak ketinggalan live berikutnya. Ya, ada daki, ada belek, ada upil dan lain sebagainya. Itu kotoran syariat, kotoran yang kelihatan mata. Kemudian ada kotoran hakikat. Kotoran hakikat adalah kotoran yang tidak terlihat oleh mata kita. Ya, contoh orang buang angin, kemudian keluar aroma buruk, aroma tidak baik, aroma tidak sedap dari tubuh kita, itu kotoran hakikat. Ya, aroma badan tidak enak, itu aroma hakikat namanya, kotoran hakikat. Yang pertama, segala yang kotor. Kedua, segala yang buruk. Segala yang buruk itu apa? Segala sesuatu buah daripada keburukan kita yang melahirkan kerugian dalam tubuh kita, yang menyebabkan penyakit dalam tubuh kita, bisa sebagai jalan perantara sembuhnya. Segala yang buruk itu apa? Perilaku buruk, contoh. Habis makan, ngantuk, tidur. Ada nggak yang suka kayak gitu? Sok akan muncul keburukan dalam tubuh. Salah satunya kolesterol, kemudian diabetes, asam urat, dan lain sebagainya. Atau keburukan lagi, semisal sifat-sifat buruk. Orang yang suka marah-marah, penyakitnya darah tinggi. Orang yang suka baperan, penyakitnya darah rendah. Orang yang suka janji-janji manis, penyakitnya diabetes. Orang yang mempunyai sifat serakah, keburukannya, sifat serakahnya bisa menjadi penyakit gatal-gatal. Sok, dari keburukan-keburukan yang kita lakukan menjadi penyakit dalam tubuh kita, bisa diikhtiarkan untuk sembuhnya. Ingat, segala yang kotor, segala yang buruk. Ketiga, segala yang tidak baik. Kita nggak bisa terhindar dari makanan-makanan yang tidak baik. Maksudnya makanan tidak baik itu apa? Makanan yang dibuat oleh manusia dengan bahan-bahan olahan manusia, bahan kimia dan lain sebagainya. Sehingga muncul efek daripada kimia bisa menyebabkan masalah pada organ tubuh kita. Bukan makanan yang salah, namun manusianya sendiri yang salah menaruh zat itu dalam tubuh kita. Bisa muncul seperti usus buntu, batu empedu, batu ginjal, radang usus, bisa berdampak pada kencing manis, bisa berdampak pada kencing batu, dan lain sebagainya. Ada yang punya masalah ini? Karena kita tidak pernah tahu, dalam makanan kita boleh jadi ada kimia yang berbahaya, adanya pengawet, dan lain sebagainya. Efek daripada pengawet berdampak buruk pada tubuh kita, segala keburukan itu keluar, bahkan sembuh teman-teman. Ya, segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik. Yang keempat, segala yang mengganggu. Nah, ini banyak sekali. Segala yang mengganggu dalam hidup kita itu banyak sekali. Contoh, terganggu oleh pikiran. Datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut. Ada nggak orangnya di sini? Orang yang sering
memiliki ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Pikiran terganggu untuk memikirkan segala keinginan, harapan, angan-angan dunia, segala masalah dunia. Kemudian terganggu dalam ibadahnya. Baru wudhu kentut, baru wudhu kentut, baru wudhu kentut. Baru juga takbir saat sholat, ngantuk. Dengerin ceramah, ngantuk. Dengerin pengajian, ngantuk. Ada nggak yang terganggu seperti itu? Kemudian, ada nggak teman-teman yang terganggu? Terganggu dalam arti apa? Tidur nggak bisa. Sekalinya tidur bangun, asam lambungnya kambuh. Terganggu nggak yang kayak gitu? So, terapi ini bisa untuk ikhtiar kesembuhan penyakit itu. Kemudian, yang kelima, yang keenam, segala asbab sakit dan segala penyakit. Berarti di sini nggak usah ditanya ya, penyakit ini bagaimana, penyakit ini bagaimana, penyakit ini bagaimana. Intinya segala penyakit dan segala asbab sakit, semua jenis penyakit bisa jadi jalan ikhtiar sembuhnya. Oke. Yang ketujuh, segala gangguan goib, mau santet, mau sihir, mau guna-guna, mau apapun itu, bisa sebagai perantara sembuh. Bukan hanya itu, bahkan disebutkan dalam kitab Thoriqus Shifa, terapi ini bisa untuk menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita sempurna kembali. Yang punya stroke sempurna kembali insya Allah. Saraf kejepit, kemudian punya masalah pada organ tubuhnya yang sudah berkurang fungsinya. Contoh lambung iritasi, lemah jantung, penyakit pada organ paru-paru, lemah syahwat, masalah pencernaan, duburnya udah nggak sempurna, muncul ambeien, pencernaannya bermasalah, dengkulnya sudah nggak baik-baik saja, muncul pengapuran dan lain sebagainya, radang sendi, asam urat. So, dipraktekkan terapi ini. Ya, dipraktekkan. Bahkan patah tulang itu bisa diikhtiarkan dengan terapi ini. Dan alhamdulillah, tidak sedikit teman-teman yang patah tulang berikhtiar ke tempat kami, kemudian kami sarankan terapi ini, dipraktekkan setiap hari. Masya Allah teman-teman. Nyambung lagi tulangnya atas izin Allah. Ya, selagi belum ada operasi, selagi belum ada dipasang pen dan lain sebagainya. Tuh teman-teman. Sok dipraktekin, nggak usah ditanya penyakitnya, semua penyakit nggak usah ditanya. Ya, nggak usah ditanya penyakitnya, semua penyakit. Praktekin saja terapi ini. Praktekin saja. Ya, terapi ini diajarkan dalam kitab namanya kitab Thoriqus Shifa. Terapi ini diajarkan dalam kitab, nama kitabnya Thoriqus Shifa, jalan kesembuhan, jalan pengobatan. Ya. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Ya, kita jelaskan caranya. Namun di saat saya menjelaskan caranya, teman-teman cukup support dengan teman-teman dengarkan duduk yang manis, dengarkan diam, jangan dulu bertanya. Karena apa? Dikhawatirkan di saat materi ini disampaikan dengan adanya pertanyaan sehingga materi ini tidak tuntas untuk disampaikan. Sepakat nggak teman-teman? Di saat saya menjelaskan terapinya, saya menjabarkan terapinya, menjabarkan caranya, teman-teman duduk yang manis, dengarkan. Ya, jangan dulu komentar, supaya apa? Supaya materi yang sedang turun tidak terhalang gara-gara komentar. Teman-teman bisa support dakwahnya dengan tap-tap saja. Ya, dengan tap-tap saja. Sepakat ya? Karena inilah adab dalam menuntut ilmu. Di saat ilmu sedang diturunkan, duduk yang manis, dengarkan. Jangan sampai ilmu sedang turun, justru malah kita su'ul adab. Ilmu belum tuntas, kita terus bertanya. Sehingga apa? Ilmu itu jadi terhalang. Nah, makanya jangan sampai ada su'ul adab. Oke? Yuk, kita praktekkan teman-teman. Kita praktekkan terapinya. Ya, terapi ini hanya bisa dilakukan di saat kita mandi. Ingat teman-teman, terapi ini hanya bisa dipraktekkan di saat kita sedang mandi. Oke, saya ulangi sekali lagi, terapi ini hanya bisa dipraktekkan di saat kita sedang mandi. Yang mau mencatat silakan, yang mau merekam silakan. Jangan lupa ya sambil ditap-tap ya teman-teman ya. Yang pertama, spesialkan mandi Anda. Ya, spesialkan. Maksudnya spesial itu apa? Dipersiapkan airnya. Usahakan dari air yang ngalir buka keran. Baru ngebuka dari keran. Kalau yang punya keran. Ya. Kalau yang pakai timbangan dari sumur ya baru ngambil dari sumur. Ingat ya. Yang penting jangan pakai air yang sudah nandon. Kalau nandonnya ditoren nggak masalah.
ya. Tapi kalau udah dibak dari malam sampai pagi air itu nandon, jangan dipakai. Pakainya air yang baru ngalir dari keran. Paham di sini? Pakailah air yang baru ngalir. Oke? Itu yang pertama. Berapa banyak sekiranya cukup untuk kita mandi? Ya, sekiranya cukup untuk kita mandi. 1 ember boleh, 1 bak boleh. Bebas ukurannya, sekiranya cukup untuk kita mandi. Kemudian, teman-teman persiapkan. Apa persiapannya? Yang pertama, sediakan dulu garam Himalaya. Ingat, garam Himalaya. Kalau tidak ada garam Himalaya, maka pakailah garam kasar, garam krosok, atau garam zaman dulu. Ya, garam kasar, garam krosok, atau garam zaman dulu. Kalau garam halus bisa nggak? Nggak bisa. Karena garam halus itu bukan alami, melainkan kimia. Kalau tidak ada garam, cukup pakai air putih saja. Ya, kalau tidak ada garamnya, cukup pakai air putih saja. Namun pesan saya teman-teman, jangan beli garam rukiah. Ingat, pesan saya, jangan beli garam rukiah. Kenapa? Orang yang beli garam rukiah adalah tanda orang itu adalah orang bodoh. Maaf, mungkin bahasa ini kasar, mungkin bahasa ini tidak semua orang menerima, namun saya harus sampaikan yang sebenar-benarnya. Orang yang membeli garam rukiah yang dijual bebas di TikTok dan lain sebagainya adalah orang bodoh. Kenapa? Karena tidak ada ulama yang menjual garam rukiah. Tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang menjual garam rukiah. Itu tidak ada. Kalau ada ustadz, ada kiai, ustazah, siapapun itu jualan garam rukiah, itu bukan ulama, melainkan pedagang agama. Baik, paham? Ulama tidak akan menjual agamanya. Ulama tidak akan menjual ayat-ayat Allah. Ulama tidak akan menjual doa-doa. Itu ulama menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Oke? Bahkan salah seorang netizen saking nggak percayanya dengan garam rukiah, beliau menelusuri langsung lokasi alamat daripada dalam kemasan itu. Begitu datang ke alamatnya, ternyata pemiliknya non-muslim. Ternyata pemiliknya non-muslim. Kenapa? Karena orang non-muslim itu orangnya pinter. Kebanyakan itu pinter mengambil manfaat. Orang Islam itu asal ada yang berbau agama, langsung pada percaya. Saking lemahnya akidah. Asal berbau agama, langsung pada percaya. Sehingga apa? Garam itu dikemas, kemudian dikasih gambar ulama hebat, ulama karismatik, ulama yang paling saya segani salah satunya, yaitu Syekh Ali Jaber, kemudian ditempel gambarnya. Dengan iming-iming garam rukiah, bisa menyembuhkan penyakit ini, itu, dan lain sebagainya. Padahal pemiliknya adalah non-muslim. Hati-hati. Maka yang namanya ulama tidak akan menjual agamanya. Namanya ulama pasti tidak akan menjual ayat-ayat Allah. Namanya ulama tidak akan pernah menjual doa. Karena ulama itu menghidupi agama, bukan cari hidup dari agama. Oke? Maka kalau orang yang beli garam-garam rukiah, minyak rukiah, kemudian tasbih rukiah, make up ijazah, adalah orang-orang bodoh. Ya, memang terkadang kita butuh ditampar baru kita sadar. Mudah-mudahan kalimat yang kasar ini membuat tamparan bagi orang-orang yang belum sadar. Oke? Ya, mudah-mudahan kalimat yang kasar ini menjadi tamparan bagi orang-orang yang belum sadar. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut dengan terapinya. Kita lanjut dengan terapinya. Sama, madu rukiah, minyak rukiah sama saja. Sok, madu, minyak. Minyak 1 botol 50.000 dikasih nama rukiah jadi jutaan. Dia jualan minyak apa jualan doa? Dia jualan minyak apa jualan agama? Madu 1 botol katakanlah 100.000 dikasih nama rukiah jadi 200, jadi berkali-kali lipat harganya. Orang beli bukan karena madunya, tapi karena nama rukiahnya. Sok, dia jualan madu apa jualan agama? Oke? Terkadang butuh ditampar baru kita sadar. Yang namanya ulama tidak akan menjual agamanya. Paham di sini? Oke. Ya, seperti itu ya. Ya, kita lanjut. Kemudian kita campurkan itu garamnya 1 sendok saja ke dalam bak mandi yang kita pakai untuk mandi. Oke. Kita campurkan kepada bak mandi atau ember kita. Ya. Oke.
Kemudian ini langkahnya. Kita persiapkan dulu airnya sebelum terapinya. Ingat, dipersiapkan dulu airnya sebelum terapinya. Yang pertama, dalam kitab Thariqus Syifa diajarkan, aduklah dengan putaran ke kiri. Kenapa putarannya ke kiri? Karena kiri adalah putaran akhirat, kanan adalah putaran dunia. Sebagai bukti, jarum jam putarannya ke kanan untuk membaca dunia. Orang tawaf putarannya ke kiri adalah putaran akhirat. Dan ternyata putaran ke kiri bukan hanya putaran akhirat. Ke kiri adalah putaran alam semesta, putaran hakikat dan kekuatan itu sendiri. Sok teman-teman yang rumahnya dekat dengan air, rumahnya dekat dengan sungai, rumahnya dekat dengan selokan. Teman-teman pernah melihat air yang membentuk pusaran secara alami? Teman-teman lihat air yang secara alami membentuk pusaran, pasti putarannya ke kiri. Ya, pasti putarannya ke kiri. Kalau teman-teman masih nggak percaya, teman-teman silakan wastafel ditutup yang rapat, penuhi dengan air. Kemudian ambil penutupnya dengan tangan kanan, lihat air itu akan habis membentuk pusaran. Pusarannya kemana? Ke kiri. Kalau nggak percaya buktikan. Teman-teman yang pernah melihat MotoGP, Formula One, balap sepeda, balap sepatu roda, apapun jenis balapan yang profesional, pasti putaran sirkuitnya ke kiri. Nggak ada satupun balapan yang putaran sirkuitnya ke kanan. Kenapa? Andaikan putarannya ke kanan, pembuluh darah bisa pecah, orangnya bisa mati. Ya, kalau masih nggak percaya, teman-teman silakan jogging keliling rumah saja, 3 kali putaran saja. Sok putarannya ke kanan. Kalau nggak pusing, mual, muntah, pingsan. Buktikan kalau nggak percaya. Itulah kenapa diaduk, kenapa harus ke kiri. Karena kiri adalah putaran akhirat, kiri adalah putaran alam semesta, kiri adalah hakikat dan kekuatan itu sendiri. Maka diputarlah ke kiri cara ngaduknya. Ke kiri itu mana? Berlawanan arah jarum jam. Berapa kali putaran? Gak usah dihitung. Gak usah dihitung. Cukup diputar saja sampai garam itu tercampur dengan air. Kalau yang gak ada garam, cukup diputar saja sampai sekiranya air itu udah tercampur antara yang di bawah dan yang di atas. Gitu ya. Paham di sini? Kemudian, air yang sudah diaduk, ambil 1 gayung. Ambil 1 gayung, teman-teman bawa keluar kamar mandi. Ingat, air yang sudah diaduk, teman-teman ambil 1 gayung, bawa keluar kamar mandi. Nanti teman-teman taruh di meja, teman-teman duduk yang manis, doakan air yang digayung, doanya di luar kamar mandi. Apa doanya? Apa doanya? Disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa. Yang pertama, bacalah 3 surat Qul. 3 surat Qul itu apa? Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, Qul a'udzu birabbin nas. Bacakan masing-masing 1 kali. Paham? Bacakan. Setelah itu, baca Al-Fatihah 1 kali dan baca ayat kursi 1 kali. Oke? Nah, setelah semuanya dibaca, teman-teman berdoa kepada Allah agar air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Doanya bagaimana? Sesuai dengan bahasa kita, sesuai dengan ungkapan kita saja. Ya, intinya apa? Agar air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Inti doanya agar air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit. Contoh doanya bagaimana? Ya mau direkam silakan, ya mau dicatat silakan. Doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba memohon kepadamu. Dengan air, engkau jadikan sumber kehidupan. Dengan garam, engkau jadikan sumbernya rasa. Hamba mohon kepadamu ya Allah. Jadikanlah air garam ini jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit-penyakit hamba. Pembersih segala kotoran, syariat dan hakikat dalam tubuh-tubuh hamba. Wahai air garam saudaraku, menyatulah denganku. Jadilah obat dan jalan sembuh segala penyakitku, pembersih segala kotoran syariat hakikat dalam tubuhku. Ya Allah, dengan berkatnya salawat hamba bermunajat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, baca Al-Fatihah lalu tiupkan. Ingat ya, setelah doa baca Al-Fatihah 1 kali lalu tiupkan. Doanya nggak mesti sama persis dengan saya, yang pada intinya teman-teman mohon, ya Allah, jadikanlah air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba. Baca Al-Fatihah tiupkan, itu juga boleh. Ya, yang penting itu ya, kita berdoa agar air ini sebagai jalan sehat, jalan sembuh semua penyakit.
lalu tiupkan. Nah, setelah airnya itu sudah didoakan, sudah ditiupkan dengan baca Al-Fatihah, campurkan lagi di bak mandi yang tadi. Ya, campurkan lagi di bak mandi yang tadi, campurkan. Nah, kemudian ingat, sebelum kita mandi, pastikan kita ikuti adab mandi dalam agama kita. Kita punya agama. Agama kita mengajarkan adabnya untuk mandi. Yang pertama, jika Anda laki-laki, tutuplah satu wilayah. Itu adabnya mandi. Jika Anda perempuan, tutuplah 2 wilayah. Itu adabnya mandi. Jika tidak ada penutup, maka berjongkoklah mandi Anda. Saya kan di ruangan tertutup, nggak ada orang melihat. Betul. Di ruangan tertutup kita terhindar dari pandangan manusia. Namun kita belum terhindar dari pandangan makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Oke? Itulah indahnya agama kita dalam mengajarkan sebuah adab. Maka adab dalam mandi, jika Anda laki-laki tutup 1 wilayah. Jika Anda perempuan tutup 2 wilayah. Jika ada penutup, maka jongkok mandinya. Oke? Nanti suatu saat kita bahas nih ya, bahayanya dari mandi lepas semua pakaian dan berdiri. Bahayanya mandi berdiri melepas semua pakaian, nanti suatu saat kita bahas, atau mungkin setelah materi ini kita bahas. Nanti apa sih bahayanya mandi berdiri tanpa penutup, apa sih bahayanya? Nanti insya Allah nanti kita bahas. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian ikutilah cara mandi sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, guyur dulu kaki kanannya. Ya, kemudian guyur kaki kiri. Guyur badan kanan depan belakang, guyur badan kiri depan belakang. Kemudian guyur kepala kita, diguyur. Nah, setelah semuanya sudah basah, baru kita bisa mempraktekkan terapinya. Ingat, setelah semuanya sudah basah, ya, baru kita praktekkan terapinya. Bagaimana terapinya? Sangat mudah, teman-teman. Dengan telapak tangan dan jari jemari kita, usapkan ke seluruh tubuh kita. Usapkan. Dari mulai celah-celah rambut, sampai ke mata, sampai ke lubang telinga, sampai ke lubang hidung, masukin dengan jari, sampai ke badan, sampai ke mulut, masukin dengan jari-jari, sampai ke bawah, ke tiak, semuanya celah-celah jari, usahakan semuanya terkena, semuanya sampai ke bawah. Kenapa? Karena di saat itu dikeluarkannya segala yang kotor, segala yang buruk, segala yang tidak baik, segala yang mengganggu, segala asbab sakit, segala penyakit, bahkan gangguan gaib. Bukan hanya itu, di saat kita ngusap seluruh tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari, di saat itu pula sempurnanya kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, bahkan seluruh organ dalam tubuh kita. Sok, apapun penyakitnya, apapun masalahnya, sok, akan langsung bereaksi. Bahkan setelah semuanya diusap, jangan kaget kalau tiba-tiba teman-teman langsung kedinginan menggigil. Teman-teman langsung kedinginan menggigil. Jangan kaget. Bahkan ada juga setelah diusap semuanya, seketika langsung buang air besar. Jangan kaget. Atau seketika langsung muntah. Seketika langsung diare. Jangan kaget. Itu bukan sakit. Melainkan fase pembersihan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kaget. Setelah diusap semuanya, dengan kedua telapak tangan kita ya, diusap semuanya, bisa jadi ikhtiar menyempurnakan kembali struktur jaringan tulang kita, sendi kita, syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Nah, sempurnanya itu apa? Masalah stroke, saraf kejepit, kemudian asam urat, rematik, kemudian masalah organ tubuh yang sudah berkurang fungsinya, diabetes, asam lambung, batu empedu, batu ginjal, dan lain sebagainya, lemah jantung, dan lain sebagainya. So, praktekin. Ya. Nah, nanti selain yang merasakan hangat, ada juga merasakan dingin, ada juga yang merasakan hangat. Begitu disiram, langsung kehangatan badannya. Langsung berkeringat. Ada nggak seperti itu? Ada. Siapa yang merasakan hangat? Mereka yang keluar penyakitnya. Penyakit dari sifat-sifat buruknya. Contoh, suka marah, penyakitnya darah tinggi, insya Allah sebagai jalan sembuh penyakit darah tingginya. Punya sifat baperan, tersinggung, ngebatin, gampang sedih, gampang nangis, punya penyakit darah rendah, insya Allah sembuh darah rendahnya.
Punya masalah, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, banyak kecemasan, punya asam lambung, punya GERD, panic attack, anxiety, insya Allah sembuh penyakitnya. Punya sifat serakah, berdampak buruk pada gatal-gatal dalam tubuhnya, insya Allah sembuh penyakitnya. Memutus silaturahim, bisa jadi stroke, insya Allah sembuh penyakitnya. Ikhtiarkan teman-teman, ikhtiarkan. Kenapa sih hanya dengan mengusap tubuh kita dengan telapak tangan dan jari jemari, kenapa bisa bereaksi sedahsyat itu ke dalam tubuh kita? Bisa memiliki manfaat seluar biasa itu untuk diri kita. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan setelah mandi, meskipun merasakan mual, muntah, pusing, lemes setelah mandi nih, namun jangan kaget, fase itu hanya 3 jam. Setelah 3 jam sok merasakan ketenangan hati yang sangat luar biasa. Ketentraman jiwa yang sangat luar biasa. Merasakan kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan rasa semangat untuk ibadah lebih tinggi. Rasa semangat untuk melakukan kebaikan lebih tinggi. Sok, teman-teman yang sudah pernah ikut room ini, yang sudah mempraktekkan, ada nggak? Setelah terapi, lemes nggak badannya? Kedinginan nggak badannya? Ada nggak yang malah gerah, atau diare, atau muntah? Ada nggak? Ada nggak di sini yang pernah praktek? Yang pernah praktek ada? Kedinginan nggak? Lemes nggak badannya? Lemes nggak? Atau pegelino, atau malah mual, muntah, ada nggak? Setelah itu, sok ketenangan hati yang luar biasa. Ketentraman jiwa yang sudah luar biasa. Kemudian ada rasa yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ibadah jadi makin nikmat. Ketenangan hati membuat tenang pikiran. Menjadikan solusi dari kesulitan hidup. Jalan keluar dari setiap masalah. Bahkan jadi perantara sembuh berbagai macam penyakit. Ya. Sembuh berbagai macam penyakitnya. Makanya dahsyatnya terapi ini silakan teman-teman praktekkan. Kenapa bisa seperti itu? Bahkan sampai muntah-muntah, Masya Allah mantap. Setelah mandi gerges badannya, mantap. Namun setelah itu, sok tenang gak hatinya? Bahagia gak hatinya? Sok setelah itu ada gak rasa bahagia yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Ada gak teman-teman? Ada nggak kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata? Ketenangan, ketentraman, kedamaian, ibadah jadi makin semangat. Kemudian ibadah jadi makin khusyuk. Melakukan kebaikan jadi lagi semakin semangat. Yuk. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah titipkan karunia pada tangan kita dengan dahsyat sangat luar biasa. Tadi kita sudah buktikan hanya dengan jari telunjuk bisa jadi perantara sembuh. Tadi kita sudah buktikan dengan 10 jari bisa jadi perantara sembuh. Apalagi jika kita gabungkan dengan telapak tangan kita. Bukan hanya sembuh badannya saja. Sembuh pula batinnya insya Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena tangan kita itu dahsyat teman-teman. Tangan kita itu hebat. Allah karuniakan karunia yang tidak Allah berikan kepada makhluk apapun. Kecuali hanya pada manusia. Allah ciptakan tangan kita dipenuhi dengan jari. Jari kita ada 10. Di setiap jari, setiap telapak tangan memiliki garis. Ingat, saya selalu membahas garis, 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 garis. Kenapa? Karena seluruh garis dalam tubuh manusia, dari ujung kepala sampai ujung jari, kaki, ada 114 garis. Sebagaimana 114 surat dalam Al-Quran. Bukan hanya itu teman-teman. Lihat jari kita dipenuhi dengan garis, disebutnya ruas jari. Kita hitung ruas jari kita dari kelingking sampai ibu jari. Berapa jumlahnya? 33. Sebagaimana 33 kalimat tasbih. Bukan hanya itu saja. Lihat telapak tangan kita membentuk garis. Ini angka 8, ini angka 1. Ini pun sama, ini angka 1, ini angka 8. 18, 81 jika dijumlah berapa? 99. Sebagaimana 99 Asmaul Husna. Bukan hanya itu saja teman-teman. Lihat jari kita. Jumlahnya ada 5. Jika kita perhatikan membentuk lafaz Arab. Ini alif, ini lam, ini ha. Dibaca apa? Allah. Ini pun sama. Alif, lam, ha. Dibaca Allah. 99 Asmaul Husna. 33 kalimat tasbih. Apakah kebetulan? Tidak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Manusia tubuhnya dipenuhi dengan garis. Jumlahnya 114 garis. 33 kalimat tasbih. 99 Asmaul Husna. Lafaz Allah dalam tangan kita. Apakah kebetulan? Tidak. Ditambah lagi dengan air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa, unsur alam kita satukan jadi satu, ditambah lagi dengan karunia yang Allah berikan dalam tubuh kita, dijadikan satu, maka dahsyat luar biasa. Itu teman-teman. Dahsyatnya luar biasa.
Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Allah karuniakan tangan kita dengan hebatnya luar biasa, mampu sebagai perantara kebaikan-kebaikan, kesembuhan berbagai macam penyakit. Ketika kita padukan jadi satu, itu salah satu ikhtiar yang luar biasa. Makanya wajar jika disebutkan dalam kitab Thariqus Syifa, terapi ini bisa untuk mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Bukan hanya itu, sempurna kembali struktur jaringan tulang kita, sendi-sendi kita, syaraf-syaraf kita, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan telapak tangan kita, jari-jari kita bisa sebagai alat diagnosa untuk mengetahui penyakit-penyakit kita. So, teman-teman, bisa nggak kayak gini? Bisa nggak jari telunjuk nempel di telapak tangan? Bisa nggak? Jika bisa, selamat, asam uratnya normal. Tapi kalau nggak bisa, kebuka dikit, nah ini asam uratnya mulai tinggi nih. Ya, kalau nggak rapat, punya asam urat. Apalagi jauh kayak gini, tinggi banget asam uratnya. Kemudian, gerakin jarinya seperti ini. Sakit nggak? Kayak gini, sakit nggak? Kalau sakit, ada rematik. Kalau sakit. Ya, yuk kita cek lagi. Tubuh kita itu normal nggak jaringan tulangnya? Tubuh kita normal nggak organ tubuhnya? Bagaimana cara ngeceknya? Yuk perhatikan baik-baik teman-teman. Perhatikan baik-baik. Mudah-mudahan terlihat ya. Mudah-mudahan terlihat. Oke. Tangan kita arahkan ke belakang seperti ini. Oke. Tangan kita arahkan ke belakang seperti ini. Ini tangan kanan. Ini tangan kiri. Udah. Sekarang tempelkan telapak tangan. Tempelkan telapak tangan. Ya. Jika bisa menyatu seperti ini, selamat. Itu tanda tubuh kita aman asam uratnya, radang persendiannya aman, kemudian organ tubuhnya juga aman. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Ya, bisa nggak? Kalau bisa, itu tanda terbebas dari asam urat, radang sendi, pengapuran, osteoporosis, insya Allah terbebas. Organ-organ tubuhnya juga aman. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki, organ tubuhnya aman. Itu kalau bisa teman-teman. Nah, inilah. Ternyata ilmu seperti ini sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Sudah diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Sebelum adanya ilmu medis, ilmu ini sudah diajarkan. Dah? Yang belum bisa, silahkan dipraktekkan terapi mandi dengan cara seperti itu, lakukan setiap hari. Mandi biasa juga boleh. Intinya apa? Sebelum pakai sabun, intinya ini teman-teman. Sebelum pakai sabun, usap seluruh tubuh kita dulu. Ya, sebelum pakai sabun diusap dulu badan kita. Sebelum terkena sabun, ya, usap badan kita. Usap semuanya. Usap. Intinya itu ya, sebelum pakai sabun. Ya, tinggal diusap. Nanti jangan kaget kalau kedinginan. Nanti jangan kaget kalau kedinginan. Jangan kaget. Kemudian setelah semuanya diusap, baru teman-teman pakai sabun, teman-teman pakai sampo, pakai gosok gigi, silakan. Sebagaimana mandi pada umumnya. Kemudian dibilas bersih, baru pakai handuk, selesai mandinya. Seperti itu ya. Ya. Jangan kaget ya, jangan kaget kalau setelah mandi teman-teman akan merasakan badan yang lemes. Atau mungkin pegel-pegel. Atau mungkin muntah-muntah. Atau mungkin diare. Atau mungkin pusing kepalanya. Atau mungkin kayak orang dipukul-pukul. Badan tuh kayak remek gitu. Jangan kaget. Itu bukan sakit. Itu namanya reaksi pembersihan. Ya, itu namanya reaksi pembersihan. Oke, kenapa bisa seperti itu? Yuk, nanti pertanyaannya saya jawab nanti ya. Kenapa bisa seperti itu? Yuk, baju yang sering kita pakai, baju yang kita pakai terkena najis, terkena kotoran. Kira-kira baju kalau terkena najis, boleh nggak dipakai untuk sholat menghadap kepada Allah? Saya tanya teman-teman. Boleh nggak baju yang terkena najis, terkena kotoran, boleh nggak dipakai untuk sholat menghadap kepada Allah? Boleh nggak? Nggak boleh kan? Coba renungkan. Boleh nggak diri kita
Manusia yang penuh dengan dosa, setiap hari ngotorin diri dengan dosa, sedangkan kita akan berpulang kepada Rob yang Maha Suci. Boleh nggak kalau kita nggak dibersihin dulu? Kita adalah seorang pendosa yang setiap hari ngotorin diri dengan dosa. Akan pulang kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Menghadap kepada Allah Rabb yang Maha Suci. Maka kita pun sama akan dibersihi dulu. Sebagaimana pakaian kotor mau dipakai sholat. Lihat, pakaian kotor boleh dipakai untuk sholat harus dicuci dulu. Begitupun diri kita ingin kembali kepada Rabb yang Maha Suci. Maka kita pun harus dibersihkan dulu. Jika dibersihkannya di akhirat, neraka tempat pembersihannya. Namun ketika kita di alam dunia, kita sudah mulai membersihkan dari kotoran-kotoran yang paling kecil. Kita sudah mulai menjaga itu. Maka niscaya di akhirat kita tidak akan celaka, teman-teman. Paham nggak maksudnya di sini? Selagi kesempatan hidup itu masih ada, ayo bersihkan diri kita dari dosa-dosa, dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Dengan cara kita mendekat kepadanya, perbaiki hubungan kita dengannya. Mohon ampun kepadanya. Oke? Maka kita pun sama akan merasakan sebagaimana pakaian. Rasain direndam, bagaimana kedinginan. Kita ngerasain dikucek-kucek, bagaimana badan pegelinu. Kita ngerasain disikat, bahkan kalau ada noda yang belum bersih disikat, ditambah lagi sikatnya, dikasih cairan khusus, sama. Perihnya, badannya, muntahnya, pusingnya, sama. Belum lagi kita dikebrok-kebrok seperti pakaian, badan pegel semuanya. Kemudian dibilas, diperes, keluar muntah, keluar diare, dikeluarkan kotoran-kotorannya. Kemudian kita dipanasin, dianginin, bahkan sampai disetrika. Wajar setelah kita melakukan terapi ini muncul sebagaimana sensasi, sebagaimana pakaian dicuci. Direndam, dikucek, disikat, diperes, dipanasin, disetrika. Sama kayak gitu rasanya. Namun lihat setelah semuanya dibersihkan. Setelah kotorannya dibersihkan, lihat nyaman nggak bajunya, wangi nggak bajunya. Sok, setelah kita sedikit demi sedikit membersihkan, sok, teman-teman yang sudah mempraktekkan, muncul nggak ketenangan dalam hati, ketentraman dalam jiwa, ada kebahagiaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya bawahnya tuh bahagia aja hidupnya. Padahal masalahnya juga masih ada, penyakitnya juga belum sembuh sepenuhnya, tapi bawaannya bahagia terus. Bahkan bukan hanya bahagia, muncul semangat ibadah yang luar biasa. Kekhusyuan ibadah yang sangat luar biasa. Yang mungkin belum pernah didapatkan sebelumnya. Sok teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi ini. Teman-teman yang sudah mempraktekkan terapi ini. Merasakan itu enggak? Kebahagiaan dalam hati yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Ketentraman, ketenangan, kesabaran. Sulit diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan bagi teman-teman yang sering mempraktekkan, mulai merasakan ketenangan yang luar biasa, lihat apa yang terbesit dalam hati Allah wujudkan. Udah ngalamin itu belum? Teman-teman yang sudah sering mempraktekkan terapi ini, kemudian melahirkan ketaatan yang luar biasa, terbesit saja dalam hati Allah wujudkan. Udah ada? Sok, begitu baru terbesit dalam hati, wah panas gini, makan sop buah enak. Datang sop buah. Baik itu pedagang yang datang maupun ada orang lain bawain. Udah ngalamin itu belum? Udah ngalamin itu belum? Ya kan? Sok terbesit aja dalam hati. Datang. Sok lagi sakit. Astagfirullahaladzim. Langsung berkurang bahkan sembuh. Tuh teman-teman. Dahsyatnya ketika kita sering melakukan terapi ini. Dahsyatnya. Bahkan ibadah jadi makin meningkat. Yang dulunya sholat biasa-biasa saja, sekarang baru takbir saja udah nangis. So, yang dulunya sholat tahajud boro-boro, sekarang bawaannya mau ketinggalan tahajud tuh eman-eman. Yang dulunya kalau tahajud sambil ngantuk-ngantuk, sekarang tahajud baru menengadahkan kedua tangan ke atas, udah menangis dalam kesendirian, dalam keheningan. Bahkan nangisnya cukup alam semesta sebagai saksinya, malaikat yang mengaminkan doanya. Udah ngalamin itu belum? Dahsyatnya luar biasa teman-teman terapi ini. Ya, dahsyatnya luar biasa. Maka silakan dipraktekkan terapi ini. Dipraktekkan terapi ini. Ya, lakukan setiap kali mandi, lakukan. Namun, jangan praktekkan terapi ini, jangan mandi di waktu yang dilarang untuk mandi. Emang ada waktu yang dilarang untuk mandi? Ada. Kapan? Yang pertama, dari waktu maghrib sampai pertengahan malam. Itu nggak boleh untuk mandi.
Oke, siapa yang melarangnya? Rasulullah melarang, medis juga melarang. Mandi dari waktu maghrib sampai pertengahan malam itu nggak boleh. Nggak boleh teman-teman. Kenapa nggak boleh? Karena mandi di jam itu, di saat pori-pori tubuh terbuka, imun tubuh sedang lemah. Ya, imun tubuh lemah, pressure tubuh naik, sehingga pori-pori terbuka. Terbukanya pori-pori, jika kita paksakan mandi, bisa menjadi jalan untuk lemah jantung, gagal jantung, serangan jantung, masuk angin duduk, paru-paru basah, dan lain sebagainya. Maka jangan mandi di waktu maghrib sampai pertengahan malam. Selain waktu itu diperbolehkan semuanya. Lantas bagaimana jika ada orang-orang yang kerja baru pulang jam 8, jam 9 malam. Sedangkan besok harinya harus kerja lagi. Dan dia harus buru-buru istirahat. Dia nggak bisa istirahat kalau belum mandi. Lalu bagaimana kalau orang-orang yang seperti itu? Boleh mandi nggak? Boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Dites dulu badannya. Nih, ilmu mahal teman-teman. Ilmu mahal nih. Teman-teman, yang pulang kerjanya malam, yang harus mandi di malam hari, yuk sebelum mandi lakukan tes dulu. Bagaimana ngetesnya? Yuk, ini lantai. Anggap aja ini lantai ya, keramik. Ini kaki kita. Kemudian duduk di kursi, angkat 1 cm. Duduk di kursi, angkat 1 cm. Kemudian biarkan selama 1 menit minimal. Ya, di atas lantai 1 menit minimal. Jaraknya sekitar 1 cm. Setelah itu usap lantainya. Kalau basah jangan mandi. Kalau ada embun jangan mandi. Kalau berair jangan mandi. Tapi kalau diusap lantainya kok kering, silakan mandi. Ini ya, ini ilmu mahal teman-teman. Ya, ini ilmu mahal. Jadi bagi teman-teman yang pulang kerja malam harus mandi di malam hari. Kalau mau mandi, ini syaratnya teman-teman. Ini lantai, ini kaki, angkat 1 cm di atas lantai. Ya, kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, usap lantainya. Kalau basah, jangan mandi. Kalau ngembun, jangan mandi. Kalau ada airnya, jangan mandi. Ingat itu ya. Kalau dipaksa mandi, ibarat kata gelas, diisi air panas, dituang airnya, diisi air dingin. Pecah nggak gelasnya? Pecah. Boleh jadi Anda masih muda, merasa ini nggak pengaruh apa-apa. Lihat 5 tahun kemudian. Lihat 10 tahun kemudian. Lihat penyakit komplikasi apa yang akan Anda rasakan. Lihat teman-teman. Ya, enaknya kita hidup dengan ilmu. Enaknya kita hidup dengan ilmu. Ilmu adalah cahaya. Cahaya itu menerangi jalan kita, jalan menuju pulang kepada Allah. Dan sebaik-baik cahaya adalah sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi kita. Paham di sini? Itu ya. Jadi cara mengetahui tubuh kita, boleh mandi atau tidak. Yuk, lantai ini tak kaki. Angkat 1 cm di atas lantai. Kurang lebih 1 menit, usap lantainya. Kalau basah, jangan mandi. Oke, itu demi kebaikan teman-teman. Gak usah ngeyel. Syariat agama itu gak usah ngeyelin. Ya, syariat agama gak usah ngeyelin. Kalau Anda masih ngeyel dengan syariat agama, lantas mau hidup dengan aturan siapa? Jika bukan dengan aturan Tuhannya. Mau hidup dengan aturan siapa? Kalau syariat ngeyel-ngeyelin. Oke? Kemudian, terapi ini jangan pakai air hangat. Kenapa? Karena air hangat ketemu dengan garam sifatnya keras. Kalau kita paksakan untuk mandi, jadinya kaku teman-teman. Ke badan jadi kaku, badan jadi nggak karuan. Rasanya seperti orang belum tidur tapi beraktivitas. Ngambang badannya, nggak enak. Pokoknya bawaannya kayak panas dalam, kayak gerges, nggak enak. Makanya terapi mandi itu nggak boleh pakai air hangat. Pakai air biasa yang baru ngalir dari keran. Bagi teman-teman yang sering mandi pakai air hangat, yuk sekarang rubah teman-teman. Mandi air hangat itu bagus. Mandi air hangat itu baik, apalagi di saat capek. Namun kalau mandi air hangat dilakukan setiap hari itu nggak baik teman-teman. Sok, bagi teman-teman yang mandinya harus pakai air hangat, apa kabar asam lambung Anda? Sering kambuh nggak? Bagi teman-teman yang sering mandi air hangat, harus pakai air hangat, apa kabar penyakit darah rendahnya? Udah sembuh belum? Apa makin parah? Kalau bayi beda. Kalau bayi beda. Oke. Kalau bayi beda. Oke. Sok, teman-teman yang sering mandi air hangat, ada di sini? Sok, apa kabar asam lambungnya? Sok, kambuh-kambuhan nggak? Teman-teman yang mandinya air hangat, terus sok, apa kabar darah rendahnya? Apa kabar darah rendahnya? Saya nggak tahu secara merek ya. Saya nggak tahu secara merek. Saya nggak tahu secara nama mereknya. Yang penting garam kasar, garam laut.
Ya, aku 50 tahun nggak kuat air dingin. Wajar. Jika nggak kuat mandi dengan air dingin, shock apa penyakitnya asam lambung. Nanti ujung-ujungnya apa? Ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was, apapun yang dipikirkan jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Namanya api takut dengan air, angin, dan dingin. Orang yang seperti itu kebanyakan takut sama kipas angin. Takut di ruangan ber-AC, takut dengan dingin, takut keluar rumah. Biasanya seperti itu. Kemudian takut mandi. Tuh, ya. Ada yang ngalamin itu? Ya, intinya seperti itu ya teman-teman ya. Ini seperti itu. Ini ada yang testimoni nih. 6 tahun mandi pakai air hangat terus. Alhamdulillah udah 3 hari jadi kuat ngikuti terapi mandi air garam. So, teman-teman sekarang giliran Anda yang testimoni, praktekin. Karena dahsyatnya luar biasa. Dahsyatnya luar biasa. Terapi-terapi yang diajarkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, dahsyatnya luar biasa. Ya, dahsyatnya luar biasa. Cukup 1 sendok saja. Garamnya 1 sendok saja. Yang paling penting cara ngaduknya dan doanya. Itu yang paling penting. Ya, cara ngaduk dan doanya. Kemudian mengguyurkannya juga penting. Kemudian mengusap tubuhnya. Nah, itu yang paling penting. Diusap seluruh tubuh kita, itu yang paling penting. Karena itu terapinya. 33 kalimat tasbih, 99 asmaul husna, kemudian lafaz Allah menyatu dengan satu. Air sebagai sumber kehidupan, garam sebagai sumbernya rasa. Dipadukan jadi satu, maka terjadilah kekuatan yang sangat luar biasa. Itu teman-teman. Oke? Itu terjadi kekuatan yang sangat luar biasa sebagai jalan untuk mengeluarkan segala yang kotor, yang buruk, yang tidak baik, yang mengganggu asbab sakit, penyakit, bahkan gangguan goib. Yuk, bisa menjadikan asbab pula untuk menyembuhkan struktur jaringan tulang, sendi, syaraf, seluruh organ dalam tubuh kita. Bahkan gangguan mental juga. Sok teman-teman. Ya, cukup diusap saja tangannya seperti ini. Usap ke seluruh tubuh, usap. Nah, nanti jangan kaget ya. Setelah mandi ini, ke badan jadi lemes, badan jadi kering kulitnya. Bahkan ada beberapa karakter kulit yang gampang iritasi sehingga muncul gatal atau perih. Itu jangan kaget. Maka saran dari saya setelah terapi ini usahakan teman-teman pakai lotion. Ya, saran dari saya setelah terapi ini usahakan pakai lotion atau pakai hand body yang teman-teman punya di rumah. Oke, pakai lotion atau pakai hand body yang teman-teman punya di rumah supaya kulit tetap lembut, nggak kering, nggak pecah-pecah, nggak busik. Ya, saran saya pakai lotion. Adapun cara yang diajarkan oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah mengajarkan bukan pakai lotion. Ya, kalau zaman sekarang wajarlah pakai lotion karena zaman dulu belum ada lotion. Yang diajarkan oleh Siti Aisyah itu pakainya minyak Arab. Ya, itu pakainya minyak Arab. Di mana ada salah satu jenis minyak Arab. Kemudian dicampurkan 3 tetes di air 1 gayung, diguyur ke seluruh tubuh. Kemudian diusap tubuh kita, maka tubuh kita seharian bakalan harum. Kulitnya bakalan lembut, kemudian kulitnya bakalan halus. Kemudian jika teman-teman yang punya masalah ketombe, kutu rambut, rambut rontok, tinggal diusap-usap di kepala, insya Allah masalah itu teratasi. Itulah kenapa minyak ini viral di kalangan perempuan Timur Tengah dari zaman Siti Aisyah sampai detik ini. Bahkan pabriknya sangat besar di Bukit Taif. Pabriknya sangat besar di Bukit Taif. Nah, ini parfum yang hampir dimiliki oleh seluruh perempuan Timur Tengah. Hampir dimiliki. Kenapa? Dari minyak ini disebutkan dalam kitab Qurratul Uyun. Minyak ini tuh bisa jadi ikhtiar bagi para perempuan yang punya masalah. 1, aroma tidak sedap setelah datang bulan. Yang kedua, keputihan, bau, gatel. Atau teman-teman yang punya masalah, maaf ya, karena faktor usia atau mungkin sering melahirkan, sehingga ketika ingin membahagiakan suami jadi kurang percaya diri. Karena sudah tidak lagi. Nah, itu bisa jadi ikhtiarnya. Bahkan disebutkan dalam kitab Tibun Nabawi. So, teman-teman dibuka dalam kitab Tibun Nabawi. Ya, dalam kitab ini disebutkan aromanya itu bisa membantu menambah kekhusyuan dalam ibadah. Membantu menambah rasa percaya diri. Itu dahsyatnya minyak Arab yang viral di kalangan perempuan Timur Tengah. Bahkan minyak ini disebutkan pula dalam kitab yang lain. Minyak ini jika dioles, 1 oles aja, digosok, diusap ke seluruh tubuh, boleh dipakai untuk sehari-hari, silakan. Bahkan bisa dijadikan ikhtiar. Untuk apa? Meningkatkan keromantismean dalam rumah tangga. Dipakai 1 oles sebelum tidur, sob. Disebutkan ya, kalau bahasa di kitab itu, meskipun usia udah tua, meskipun pernikahannya udah lama, namun ketika mau tidur memakai minyak itu, berasa seperti pengantin baru. Itu dalam kitab disebutnya seperti itu. Atau teman-teman pakai 1 oles aja, ya,
Teman-teman oles aja, satu oles di telapak tangan, digosok, diusapkan ke seluruh tubuh. Maaf ya, dipakai sebelum dinas dengan pasangan. Dipakai sebelum dinas dengan pasangan. Akan menjadikan suasana yang sangat indah luar biasa. Kenapa saya bisa menyampaikan itu? Ya karena saya juga memakainya. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah memakainya. Nama minyaknya itu Misik Toharoh. Nama minyaknya itu Misik Toharoh. Jadi minyaknya itu yang asli, pabriknya itu adanya di Bukit Taif. Adanya di Bukit Taif. Di Indonesia pun banyak yang asli. Namun tidak semua pedagang itu jujur. Ya, tidak semua pedagang itu jujur. Bagi teman-teman, ketika ingin membeli Misik Toharoh, teman-teman nggak selain daripada beli langsung di Taif atau beli langsung saat umroh atau titip saudara yang sedang umroh, teman-teman bisa juga beli di toko parfum terdekat. Di daerah teman-teman kan ada toko parfum kan? Nah, toko parfum itu yang jualan minyak Arab, silakan teman-teman bisa datang. Ya, teman-teman bisa datang beli. Tanyakan ada Misik Toharoh tidak. Nah, nanti ketika pedagangnya sudah ngasih, pastikan ya produk yang teman-teman beli itu asli. Yang asli itu seperti apa? Yang asli itu warnanya putih, kental, dan lengket. Ingat, yang asli itu warnanya putih, kental, dan lengket. Ya, yang asli itu warnanya putih, kental, dan lengket. Itu yang asli. Kalau warnanya selain putih, itu bukan Misik Toharoh. Kalau nggak kental, itu udah campuran. Kalau nggak lengket, itu udah campuran. Mungkin sebagai gambaran ya, saya tunjukkan ciri-ciri yang asli. Ciri-ciri yang asli itu seperti ini teman-teman. Ya, kalau secara botol, seluruh Indonesia botol parfum itu sama ya, seluruh dunia malah. Ya, ini ya ciri-ciri yang asli. Putih, putihnya seperti ini, kentalnya seperti ini. Satu tetes aja, itu lama teman-teman. Satu tetes aja, itu lama. Nih, sampai saya bantu kayak gini ya. Tuh, ini satu tetesnya saja. Lama teman-teman. Itu kalau yang asli. Ketika dia usap di telapak tangan, itu lengket. Ya, itu lengket. Ketika diusap ke seluruh tubuh, harumnya luar biasa. Harumnya luar biasa. Ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang punya masalah keputihan, bau, gatal, dan lain sebagainya, cukup air setengah gayung, kasih 3 tetes, diaduk. Pakai kain lembut, kain halus, atau pakai handuk kecil. Dicelupin, dielap dari depan ke belakang. Diperes, celupin lagi. Harganya murah kok. Mungkin bagi teman-teman yang ingin memiliki produk yang asli, silakan tak munculkan ini ya. Teman-teman yang ingin memiliki produk yang asli, silakan saya munculkan.